Di bulan seperti ini, di wilayah Mangunan, Blingo, Bantul, pete sedang dalam masa panen. Aku sangat menyukai pete. Aromanya yang khas justru membuat nafsu makanku menjadi meningkat. Wah, siang-siang seperti ini pas sekali untuk menikmati pete dengan nasi panas dan juga sambal. Tapi lebih enak lagi kalau memakannya langsung di pohonnya, agar tidak susah memanjat lagi kalau petenya kurang. Nasi, sambal, pete, lengkap. Selamat makan. Lah kok iki apa teh sana ono wong opek iki. Oh, koyone tepak wong iki. Oh, jelas iki. Itu nek bajing karo anu iki. Wong nyolong iki. Golek sikik iki. Ini wong tepak wong iki le. Titeni sikik. Tepak wong. Go digolek yo. Ayo. Ayo, urung adoh iki. Adoh. Ya. Sopo kowe? Sopo kowe kok nyolong peteku, he? Sopo kowe? Lah iki petene sapa iki petene Yugina to? Aku. Ternyata aku salah memanjat. Kukira ini adalah pohon pete milik Lek Gimat. Ternyata malah milik Pak Giarto. Aku jadi tak enak hati. Sudah makan banyak petenya. Padahal pete ini akan dijual di pasar. Pete yang siap panen adalah pete yang sudah tua. Buahnya keras dan berukuran besar. Pete yang seperti ini rasanya agak manis. Akhirnya selesai juga panennya. Saatnya untuk pamit. Hati-hati yo, hati-hati. Ojo ora dibaleni nyolong. Iki nek digolong. Lumayan juga pete yang kubawa. Masih cukup untuk makan malam nanti. Endang, Ya, Pak. tangan dikon. Iki, Pak, medhek pete. Oh, rene. Cek Kulon Progo nih mesti. Mbok lah, nak bang. Enak, gurih. Wih, pete ngomong apa? Biasa, Pak. Lalapan, Pak. Nah, saya kira aku ada tantangan. Apa, Pak? Kowe seorang nggak geblek nganggo pete. Geblek, ngagem pete. Bisa, Mbak. Bahannya ada enggak? Eneng, Mbak. Eneng. Aku menerima tantangan dari Mbak Vio untuk membuat geblek dengan tambahan pete. Pete ternyata memiliki banyak manfaat. Pete juga berguna untuk menurunkan stres karena mengandung zat triptopan yang merupakan membuat tubuh menjadi lebih rileks. Pete kurajang dulu agar mudah untuk dicampur pada adonan geblek nantinya. Bumbu yang dibutuhkan untuk membuat geblek tidaklah rumit, hanya bawang putih dan juga garam. Geblek adalah makanan tradisional khas Kulon Progo. Kudapan ini kini digunakan sebagai oleh-oleh khas dari daerah Kulon Progo. Rasa geblek memang didominasi oleh rasa bawang, tapi kali ini dengan tambahan pete, maka rasanya pasti akan lebih nikmat. Untuk membuat tepung singkong, ada tahapan panjang yang harus dilakukan. Pertama-tama, singkong diparut terlebih dahulu. Bagian yang dibutuhkan untuk membuat tepung singkong adalah sarinya saja. Hasil perasanlah yang digunakan. Perasan singkong ini
Didiamkan beberapa saat hingga sarinya mengendap. Sari ini haruslah kering. Untuk mempercepat proses pengeringan, dibutuhkan abu dan ditaruh di atas serbet seperti ini. Proses ini memakan waktu cukup lama. Jika ingin hasilnya maksimal, membutuhkan waktu semalaman. Sari singkong kemudian dikukus. Proses pengukusan ini untuk membuat sari menjadi lebih lunak dan lengket. Lebih baik proses pengukusan tidak terlalu lama agar sari tidak terlalu kenyal. Jika terlalu kenyal, sari singkong tidak akan bisa dibentuk dan diolah. Tepung singkong dan bumbu diuleni hingga bumbu meresap sempurna. Proses pengulenan ini haruslah segera dilakukan setelah sari singkong keluar dari kukusan. Jika tidak, sari yang sudah mengental tadi kembali mengeras. Mbak, petenya udah siap, Mbak? Ngewangi aku nguleni wae. Oh, ya, Pak. Tak lupa, irisan pete juga ditambahkan ke dalam adonan. Agar lebih menarik, ditambahkan juga warna-warni yang cantik. Warna-warna ini tentunya akan lebih menggugah selera. Adonan kemudian dibentuk sedemikian rupa. Kue tradisional ini pun semakin menarik. Ternyata proses pembentukan kue tidaklah terlalu rumit jika sudah terbiasa. Namun, memang butuh kehati-hatian agar adonan tidak terputus. Jika didiamkan terlalu lama, adonan yang sudah dibentuk ini akan mengembang. Karena itu, adonan harus segera digoreng. Mbak, tak bawa ke belakang dulu ya, Pak ya? Ben digoreng, Mbak. Ini terus ya, Pak. Mbak, ini Mbak, siap digoreng, Mbak. Oh iya, Mas. Proses penggorengan tidak membutuhkan waktu yang lama. Asalkan teksturnya sudah mulai mengeras, kue geblek sudah siap diangkat. Kue geblek pete pun sudah jadi. Warna-warni pada kue membuatnya terlihat menggiurkan. Irisan pete yang ditambahkan pada adonan terlihat seperti hiasan kue, membuat kue menjadi lebih cantik. Monggo Mas, Mbak, dincipi. Ah. Ini. Oh ye. Ini jenenge geblek pete. Mantep. Rasanya petenya itu nggak hilang. Iya. Padahal itu yang kasar. Bau pete tidak terlalu menyengat, namun masih terasa. Semoga dengan inovasi geblek pete ini, geblek tidak kehilangan penggemarnya.